Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus di komplek rumah kos. Mal pelayanan publik masih libur, banyak warga yang kecelit. Ribuan kendaraan pemudik melalui Pelabuhan Bakauheni belum kembali ke Jawa. Pencurian motor kian merajalela. Kamis dini hari, kawanan pencuri menggasak 2 motor sekaligus dari tempat parkir rumah kos di Kelurahan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 4 orang mengendarai 2 motor. 2 pelaku menunggu di jalan dan 2 lagi masuk ke tempat parkir rumah kos dengan cara merusak gembok gerbang pagar. Mereka mencuri motor diduga dengan kunci letter T. Dalam hitungan detik, keduanya bisa mencuri 2 motor. Nah, ditutup lagi pagar. Selang berapa menit dari sini keluar? Mungkin sekitar umur 30-an. Jadi kalau dugaan saya umur 30-an. Pakai hoodie dua-duanya. Terus pakai buff. Baru mereka buka pagar ini. Itu buka pagarnya pun kalau misalnya orang awam tuh biasanya bunyi deh, Bang. Soalnya agak susah di grendel bawahnya itu. Nah dia itu cuman bisa ngebuka grendel atas, grendel bawah itu nggak kebuka, diangkat sama dia pagernya. Pencurian baru diketahui pagi hari setelah pemilik kos mendapati gembok gerbang rusak. Pencurian motor dilaporkan korban ke Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Korban memberi rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasih sayang orang tua kepada anak hingga akhir hayat. Petikan kata ini mungkin cocok untuk menggambarkan nasib Sunaryo, pria 64 tahun, warga desa Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Rabu sore, ia meninggal diduga akibat kelelahan mengayuh sepeda ketika mencari putranya yang mengalami gangguan jiwa yang kabur dari rumah. Menurut Pamong Desa Ambarawa Barat, Sunaryo pergi mencari anaknya sejak hari Sabtu lalu hingga ke Kabupaten Tanggamus yang jaraknya puluhan kilometer dari rumahnya. Saat dalam pencariannya tersebut, Sunaryo sakit akibat kelelahan dan sempat ditolong warga desa Ketapang, Kecamatan Limau, Tanggamus. Oh ya, ceritanya begini Bang, itu anaknya kan ada yang gangguan jiwa. Dari hari Sabtu sudah pergi, nah niat beliau tadi pagi dia mau mencari. Dari pihak keluarga, istrinya sebenarnya tidak boleh, tapi beliau berusaha mencari anaknya. Dan tadi kami dari aparatur PON mendengar informasi dari aparatur PON sini bahwa beliau sudah meninggal, Bang. Nah, kalau menurut cerita istri, dia ini mampir, sama di sini warung ya. Jadi cerita istri nih kan. Nah, kalau dia udah bikinin kopi, udah itu dia baru ngomong minta dikirim, bukan ngomong sakit perut, minta tolong dikirim. Nah, udah dikirim, udah itu masuk ke dalam. Hingga Sunaryo meninggal, putranya tersebut belum ditemukan. Pamong Desa dan polisi akan membantu mencari anak Sunaryo untuk diserahkan ke keluarganya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.
Meski waktu cuti dan libur Natal telah berakhir, namun kantor pelayanan publik di salah satu swalayan di Kota Bumi, Lampung Utara hingga Kamis siang masih tutup. Padahal PNS dan polisi yang bertugas melayani berkas kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan SKCK harusnya sudah masuk kerja. Puluhan warga yang mengira mal pelayanan publik sudah buka akhirnya kecewa sampai di tempat ini. Di antaranya Desmayanti, warga Pakuan Agung, Kecamatan Hulu Sungkai. Ia menempuh perjalanan naik motor sekitar 2 jam dari rumahnya ke tempat ini yang rencananya akan mengurus KTP untuk keperluan melamar kerja. Akibat kantor di Sdukcapil tempat ini tutup, ia pun terpaksa harus mengurus pembuatan KTP-nya di lain hari. Menurut informasi petugas jaga, mal pelayanan publik ini masih tutup karena mesinnya rusak. Kalau memang ada kerusakan, kiranya maunya dikonfirmasi dulu, disebarluaskan gitu, biar jangan jauh-jauh. Kami dari Muara Sungkai soalnya. Kesini mau ngapain, Mbak? Mau buat KTP. Ngapa tutup ya? Iya, tutup. Dia katanya tadi kata petugasnya ada kerusakan listriknya, tapi belum didandang. Ya nggak tahu, ini katanya lagi rusak. Tutup ya? Diperbaikan lampu di dalam. Tutup ya? Ya ditutup. Ada pemberitahuan nggak sih? Ya nggak tahu. Makanya pada kesini, pada pulang. Nggak ada pemberitahuan ya? Enggak. Kalau nggak ada pemberitahuan ditutup ini gimana kita, Mbak? Ya pada kecewa lah. Yang jauh-jauh pada datang ke sini. Mal pelayanan publik didirikan untuk memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Warga bisa sekaligus mengurus dokumen kependudukan, SKCK, perizinan hingga urusan pajak tanpa harus mondar-mandir karena berada di satu gedung dan saling terintegrasi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. ASN Pemkot Bandar Lampung yang tidak masuk di hari pertama kerja usai libur panjang belum bisa dikenakan sanksi. Hal ini karena Pemkot berdalih belum tahu berapa jumlah pegawainya yang mangkir. Selain itu, Pemkot beralasan sistem absensi pegawai belum terintegrasi ke semua OPD atau dinas, sehingga data pegawai yang mangkir di hari pertama kerja harus dikirim terlebih dulu oleh masing-masing OPD secara manual. Sementara untuk memberi sanksi ASN, pihak Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat hukuman disiplin ASN. Bisa, artinya kita kan tidak ada laporan secara kecuali yang memang dia sakit ya, atau dia izin atau dia cuti, itu kan tidak termasuk yang melanggar disiplin. Kalau melanggar disiplin itu selama kalau dia tidak masuk tanpa keterangan selama 3 hari. Meski belum menerima laporan ASN yang tidak disiplin, pihak BKD Bandar Lampung tetap mengimbau seluruh ASN bisa profesional dan masuk kerja tepat waktu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.